muliakan Bapak Ahmad Fauzi dari Kemenak Kabupaten Sleman, guru kami Pak Syekh Al-Haj Muhsin Khalida. Kalau tidak beliau yang undang, saya nggak datang. Saya sedang ada tugas dari Putri Agus Dur untuk melukis 20 meter kan. Tapi karena yang mengundang beliau dan Ketua LPTK Depok juga saudara saya Gus Zaki, itu di sini ada adik saya Solihin, Sofio. Jadi luar biasa ini acara ini Pak. Saya sampai tidak sempat ganti seragam ini. Jangan salah lihat, ini bukan seragam salafi. Ya, terkadang saya dipanggil sebagai salafi, dipanggil orang NU, orang Muhammadiyah. Suatu saat saya di bandara didatangi orang, Pak, Ustadz mau khuruj kemana? Dikira saya jamaah tabligh. Pada kesempatan yang lain setelah saya selesai mengimami, ada jamaah yang datang ke saya, Ustadz, bacaannya enak sekali, hafal Al-Quran. Sejak kapan masuk Islam? Wah, dikira saya seorang mu'allaf, Pak. Robert. Itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pelukis jalanan yang kebetulan bisa tilawah, bisa kaligrafi, hafal Al-Quran, perupa internasional. Bulan kemarin saya pameran internasional di Taiwan, mewakili Indonesia. Sekarang sedang berlangsung, saya pameran diundang oleh kampus tertua di Berlin di Jerman, kampus Hamburg, dengan tema keberagaman di Indonesia, Pak. Jadi saya hanya seorang pelukis, ibarat kanvas putih, itu diwarnai dengan banyak warna, merah, biru, hijau, coklat, putih, hitam, dan seterusnya, tetap menjadi satu visualisasi yang indah. Warna dingin, warna panas, warna matang, mentah, ya, cat air, cat minyak bisa berkolaborasi menjadi karya yang sangat indah. Dengan demikian apa? Kanvas putih tadi mengajarkan kita berkolaborasi dengan warna-warna yang berbeda. Kita berbeda-beda, tetap bisa bersatu bersama, saling bekerja sama. Maka saya kira MTQ atau STQ tidak hanya ajang untuk memperoleh kejuaraan, tapi yang terpenting adalah untuk media silaturahmi kita bagi umat Islam yang sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, di mana fitnah menyebar di mana-mana, hoak menyebar di mana-mana, saling menjelek-jelekan, saling mengkafling surga. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena itu besar harapan kita bahwa LPTQ dan pemerintah Kabupaten Sleman serta pelaku-pelaku MTQ di Kabupaten Sleman ini bisa menghadirkan suasana rahmatan lil alamin, suasana kasih sayang, tidak hanya transfer ilmu Al-Quran dalam menjalankan pelatihan, tapi terciptanya rasa kasih sayang, mengajarkan rasa kasih sayang, saling mencintai kepada peserta, baik dari tahfidz, tilawah, kaligrafi, syarihil Quran, fahmil Quran, karya tulis, dan seterusnya. Ini saya kira yang harus dibangun. Saya teringat sekitar 18 tahun yang lalu, Pak Kiai, ketika saya aktif di Al-Mizan dan kita ikut mendirikan Al-Mizan tahun 98, kemudian tahun 2000 itu saya mendirikan divisi kaligrafi Al-Mizan. Dulu Kecamatan Depok ini kalau mencari peserta MTQ atau STQ itu selalu mendatangi ke saya, Pak Robert, tolong carikan kafilah untuk mewakili Kecamatan Depok. Saya selalu carikan, Pak Musin. Dan saya kira sampai sekarang pun mungkin kerjasama ini masih terbangun dan harus selalu tingkat. Ketua LPTK Depok saudara saya, Gus Zaki. Ketua LPTK Kabupaten Sleman, wali min auliyaillah, al-arif billah, ya.
Iya, Sunan jaga Quran dikali. itu yang luar biasa. Saya terus terang mengucapkan selamat dan sangat bangga beliau ini menjadi Ketua LPTK Kabupaten Sleman. Saya juga sempat kaget ya. Biasanya yang jadi pengurus ini kan dari Kemenak Pak ya, Sekda juga ketua. Ini karena beliau mungkin seorang wali tadi kan. Jadi karena beliau seorang wali, jadi harus ya saya yakin dengan kapasitas beliau ini motivator internasional, bisa mencari celah-celah untuk menggali sumber-sumber baru dalam rangka peningkatan pelatihan Al-Quran ini. Karena kalau kita terus terang saja mengharapkan dari anggaran Pemda itu, yang selama ini kita lihat pelatihan itu paling menjelang pelaksanaan MTQ STQ. Itu pun hanya kecamatan tertentu, dan saya yakin mungkin ini kecamatan satu-satunya yang ada pelatihan seperti ini, mengundang Dewan Hakim Internasional itu. Dewan Hakim Internasional yang enggak jelas. Ini sungguh hal yang luar biasa. Saya kira ini terus dikembangkan Pak Musin, dikembangkan di semua kecamatan. Dengan demikian suatu saat Kabupaten Sleman bisa juara umum loh. Bisa juara umum karena apa? Karena Kabupaten Sleman ini punya potensi yang luar biasa. Kemarin saya ngobrol dengan Gus Zaki, bagaimana kalau kita data sumber daya pesantren-pesantren yang ada di Sleman ini, kemudian kita adakan pelatihan berkala. Jadi pelatihan itu jangan menjelang MTQ STQ. Kemarin Sumatera Barat juara umum, MTQ nasional Padang sebelumnya. Itu pelatihannya 2 tahun Pak. Ya, yang saya bina kaligrafi juara semua. Ya. 2 tahun Pak pelatihannya, tidak hanya 1 minggu menjelang berangkat, bercucuran keringat sana, pingsan. Lihat peserta tahfidz yang lain itu lagunya bagus-bagus Pak, lagunya luar biasa, tidak ada bel. Itu kalau mentalnya nggak kuat, grogi Pak, itu walaupun diantar Pak Fauzi. Itu. Jadi kita harus merubah segera ini, mumpung Pak Muksin ini, guru saya ini yang jadi ketua LPTK. Kita cari kerjasama dengan apa-apa. Di sini ada kaligrafi, ada Jogja kaligrafi, ya pesantren-pesantren tadi. Tidak hanya pesantren-pesantren yang kita data, kafe-kafe yang ada di Sleman ini kan paling bagus-bagus semua Pak. Yang datang cantik-cantik gitu. Kita pasang merchandise karya Islami Pak, kaligrafi minimalis, kita jualan. Ramadan kita pameran, kita sebar brosur pembelajaran Al-Quran. Yang belum bisa mengaji bisa belajar ke sini. Saya yakin sebenarnya mereka itu rindu untuk belajar Al-Quran, tetapi untuk pelatihan kemana itu tidak tahu tempatnya. Maka lebih lanjut saya mengharapkan bahwa di Kabupaten Sleman nanti ada pusat pelatihan Al-Quran. Kita adakan pameran kaligrafi di kira-kira berapa ratus kafe di Sleman ini. Nanti berapa persen masuk ke LPTK untuk kepentingan pembinaan tadi. Saya pernah diundang oleh Pak Koresiap. Itu lelang lukisan Pak. Nah, sebagian hasilnya itu untuk pengembangan pentafsir muda, pusat studi Quran. Waktu itu ada yang terjual 1,3 M Pak. Itu 50% karya saya juga terjual. Dan mungkin hal-hal seperti itu di sini ada Solevin, ada Sofi, bisa dikembangkan, manfaatkan media-media yang luar biasa di Kabupaten Sleman ini. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah sebenarnya. Mungkin kita selama ini hanya melihat orang hanya mencari hiburan, duduk menghabiskan waktu, karena memang dakwah kita belum nyentuh ke sana. Kalau mereka melihat sambil duduk sambil ngopi karya-karya Islami,
mungkin hati mereka tersentuh. Ya, itu bagian yang mungkin sampai sekarang belum menyentuh ke sana dakwah kita LPTK ini, sehingga harapan kita ke depan memang dengan adanya perubahan ini ya, kepengurusan ke swasta ini bisa lebih besar peluangnya untuk menggali pendanaan dalam upaya pembinaan. Nah, kemudian pembinaan ini juga harus didampingi oleh pelatih yang punya sertifikat, yang paham tentang ketentuan MTQ. Dulu Pak, lomba kaligrafi hiasan mushaf misalnya, banyak peserta yang berkarya kaligrafi lukis, tidak paham hiasan mushaf itu apa. Lomba dekorasi yang tampil kaligrafi lukis karena tidak paham ketentuan. Jadi ketika ada pembinaan, pelatih yang paham ini akan menjelaskan ini ketentuan lomba, ini ukurannya, ini medianya. Begitu juga dengan tilawah, waktunya berapa menit, berapa lagu, yang dinilai ini lah. Itulah petunjuk-petunjuk itu yang harus dijalankan dalam melatih peserta. Ya. Dan proses pelatihan ini juga harus diciptakan dengan suasana yang penuh menyenangkan. Jadi kemudian peserta berlatih dengan senang-senang berlatih. Itu juga untuk membantu psikologi peserta. Karena sesungguhnya ketika tampil sebagai peserta MTQ di tingkat kabupaten, provinsi, nasional apalagi, itu permasalahan terbesar adalah permasalahan psikologi. Sehingga kemudian peserta yang sudah menyiapkan diri 100%, di panggung di sana tinggal 10%, Pak. Karena grogi dan lain-lain itu. Karena itu kita mempersiapkannya 1000% itu. Iya. Ini sudah dikasih air juga dari air Kaliurang Daku ini. Besok LPTK harus punya produk ini, Pak. Air mineral LPTK ya. 50% untuk pengembangan tilawatil Al-Quran misalnya, dititipkan di kafe-kafe yang ada di Sleman, Pak. Udah buat apa, snack apa ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Jadi pelatih yang punya sertifikasi, yang paham MTQ, paham STQ. Dengan demikian LPTQ juga suatu saat harus mengadakan pelatihan bagi pembina. Nah, itu penting, Pak. Sebab seringkali berbagai lomba itu, lombanya seharusnya seperti ini, penampilannya beda. Nah, ini juga terkadang bakat dan kemampuan anak jadi terhenti di sana. Kemarin saya tampil bagus, tampil maksimal, kok nggak juara? Ya jelas nggak juara. Lomba tilawah tampil tartil misalnya. Lomba hiasan mushaf tampil lukis. Lukisannya bagus sekali sering, Pak. Nah, tapi mana hiasannya? Lombanya hiasan mushaf. Nah, itu jadi harus paham. Harus paham. Jadi mengadakan pelatihan pembina. Kemudian juga ini sebenarnya semuanya saling berhubungan, serta pengurus LPTQ dan Dewan Hakim. Dewan Hakim ini tidak gampang, apalagi misalnya cabang tilawah, tahfidz, dan ketika tampil langsung dinilai, hasil penilaiannya langsung direkap oleh panitera. Kalau kaligrafi kan bisa dilihat berulang-ulang. Mana yang dimaksud dengan fasahah itu aja banyak yang belum paham. Padahal perbedaan penilaian peserta banyak di fasahah ini. Lagu rata-rata menguasai, ya. Jadi harus punya sertifikasi Dewan Hakim itu supaya menilai itu juga tepat dan benar. Karena kasihan peserta yang tampil maksimal ketika penilaiannya kurang tepat itu ya. Karena Dewan Hakim yang berkualitas itu juga menambah semangat peserta. Dengan demikian juga perlu pengadaan pelatihan Dewan Hakim, Pak Hussein. Tolong dicarikan dananya ya. Sebab ini penting.
Kalau ini sudah terbina, kita punya pelatih yang luar biasa, dewan hakim yang luar biasa, selanjutnya kita punya pusat pelatihan MTQ di Sleman. Saya yakin ini hasilnya nanti akan terasa. Ketika kita mencari peserta, tidak perlu repot mendata kemana mencari, bahkan mungkin menyewa kemana gitu. Kita sudah punya bank MTQ, kita punya data ini, alamatnya ini, keahliannya ini, dan seterusnya. Dan ini harus regenerasi. Karena apa? Karena MTQ ini kan dibatasi umur ya. Umur. Kalau kaligrafi bisa sampai 35 tahun misalnya. Begitu juga cabang-cabang yang lain. Ini harus ada pendataan, Pak. Maka kita juga mungkin ke depan harus ada seperti Bank MTQ Sleman. Nah, fungsinya tidak hanya untuk memfasilitasi pencarian peserta untuk MTQ, acara-acara keagamaan misalnya butuh qori, orang mencari ke pusat pelatihan kita, mencari imam tarawih, kita punya ya, mencari apalagi Mas Solihin, dekor panggung Islami ada tim kaligrafi, sehingga kemudian LPTQ ini tidak hanya dalam lingkup yang sempit, tetapi dia bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjangkau ke semua lini gitu. Kalau ini bisa dipahami, bisa dilaksanakan, saya kira kita banyak bisa menggali sumber daya, sumber dana. Tempat yang nganggur di Sleman ini banyak, Pak. Kalau kita bekerjasama dengan Pemda, boleh enggak ini digunakan sekretariat pusat pelatihan MTQ kami? Ini saja, boleh, Pak. Banyak gedung-gedung yang nganggur saya lihat itu. Sehingga kemudian itu bisa menjadi base camp, bisa menjadi rumah Quran kita yang setiap saat peserta bisa datang ke sana, bisa mendengarkan karaoke Al-Quran, bisa mendengarkan lantunan Syekh As-Sudais, bisa melihat karya-karya kaligrafer internasional, bisa mendengarkan karya-karya syarih Al-Quran, bisa membaca buku pedoman Fahmil Quran. Jadi kita juga harus punya perpustakaan. Entah perpustakaan bagaimana digital atau bagaimana, ini sungguh sangat luar biasa. Dan dengan demikian juga kalau kita bisa melakukan itu, pasti kita akan mendapatkan hasil-hasil terbaik, tidak hanya untuk Kabupaten Sleman tapi untuk dakwah rahmatan lil alamin. Karena saya dengar di Jerman itu pengembangan Al-Quran ini semua sudah terdigitalisasi gitu. Mau mencari lagu Nahwan, Ros, Bayati, tinggal pencet. Ala Syekh siapa, tinggal keluar, Pak, suaranya. Mau cari tulisan siapa, keluar. Mau mencari asbabun nuzul ayat ini keluar. Ya. Begitu juga serta tafsir ini luar biasa. Mungkin bisa kerjasama dengan Fakultas Usuluddin, Pak. Sehingga dakwah kita itu betul-betul bisa maksimal dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi Kabupaten Sleman yang kita cintai. Di sini ada UGM, ada UIN, ada kampus-kampus hebat, ada kantor-kantor yang hebat, ada kafe-kafe yang luar biasa, ada sumber daya yang luar biasa, pesantren yang luar biasa. Kita harus melakukan pendataan ini untuk bisa berkolaborasi dengan pembinaan kita, LPTQ Kabupaten Sleman, LPTQ Kecamatan Depok, sekali lagi untuk kemajuan dakwah Al-Quran yang kita cintai. Sehingga kemudian yang dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kita adalah bagian dari wa inna lahu lahafizun, kita ikut memelihara keberlangsungan Al-Quran. Sekarang ini ngeri ya, dakwah banyak menampilkan fitnah, hoax dan lain-lain, tapi dakwah Al-Quran yang santun ini belum tampil. Sehingga kemudian ke depan pusat pelatihan atau gedung LPTQ yang sebentar lagi akan kita rebut ini juga bisa menjadi dakwah digital, Pak.
Kalau perlu kasih nama karaoke Al-Quran gedung itu, biar menarik, kasih lampu, gelap-gelap dilukis ya. Sehingga kaum milenial semangat untuk berkunjung sana. Ini dakwah Al-Quran jangan lembek, Pak. Jangan diam. Al-hayatu harakatun wal mautu sukutun faman lam yataharrak fahuwa mayyitun qabla ajali. Hidup itu bergerak dan kematian itu adalah diam. Kalau kita diam itu mati sebelum ajalnya tiba. Berarti kita mati, sampai sekarang masih mati kita, Pak, belum hidup. Ini Pak Kiai kita mencoba menghidupkan kembali. Saya ingat pesan ini ketika dikasih Profesor Ali Mustafa Yaakob. Ketika saya mau berangkat haji jadi tamu kerajaan, Pak, karena pelukis yang hafal Quran, dikasih sangu itu, Pak, saya nggak punya duit, sangu itu, saya kira sangu duit berapa itu, Pak? Al-hayatu harakatun. Maka dengan semangat ini pula kita sampai sekarang terus berkarya, Pak. Kita sedih lihat televisi, dunia entertainment itu semuanya luar biasa, pop, dangdut, rock tiap malam. Lah, tayangan Al-Quran mana? MTQ aja tidak ditayangkan. Seharusnya dakwah Al-Quran harus maju. Kita mayoritas Muslim, sumber daya kita banyak, pesantren kita banyak. Kita rebut dunia digital, media sosial, televisi, radio untuk dakwah Al-Quran. Karena ini sangat-sangat penting untuk generasi 10, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun ke depan. Kalau ini bisa jalan, syukur punya radio besok Pak, ketika Sleman punya televisi. Ini sumber daya kita banyak. Ini kampus UPN dan lain-lain yang ahli-ahli digital itu dilibatkan, itu wah luar biasa. Ya, ini hanya sekedar menyemangati kita semua, karena sesungguhnya di tengah keterbatasan itu lagi-lagi semangat ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saya ketika membina persiapan MTQ di Medan, itu saya membina kaligrafi. Itu yang namanya fasilitas, sumber daya, alat dan lain-lain sangat minim, Pak. Provinsi lain itu mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk pembinaan kaligrafi. Kita dengan sumber daya yang terbatas tapi semangat yang tinggi, waktu itu bisa memperoleh juara 1 dan juara 2 nasional, keduanya juara. Sehingga posisi Jogja naik ke peringkat 8, sebelumnya peringkat ke 30 berapa loh, Pak. Itu karena semangat tadi. Maka kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bahwa kita di dunia Al-Quran ini, dunia dakwah, harus ikhlas, harus semangat. Kalau tidak semangat habis, harus semangat. Kalau tidak, kita siapa lagi yang mendakwahkan Al-Quran, yang mau berjuang di dunia Al-Quran ini? Tidak ada. Kita harus berjuang untuk negara, untuk agama yang kita cintai, untuk anak-anak dan generasi muda yang besok akan menjadi pemimpin di negara yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini, sarasehan ini adalah sebagai usaha yang menyemangati kita semua. Karena ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Allah punya keluarga di bumi ini, lalu beliau ditanya siapa? Ya Rasulullah. Dijawab Ahlul Quran, Ahlullah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang memperjuangkan, yang menyertai dengan ikhlas, dengan semangat yang tinggi untuk pengembangan Al-Quran di Kabupaten Sleman ini menjadi keluarga Allah yang kelak akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita besok ada yang menjadi penghafal Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, dan mumpuni dalam ulumul Quran, yang bisa mewarnai kehidupan beragama di Kabupaten Sleman ini dengan sebaik-baiknya, mengedepankan cinta dan kasih sayang Al-Quran sebagai sumber dakwah rahmatan lil alamin.
Demikian yang bisa kami sampaikan, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.